电动拳！哎呀！哎！啊！爆元九重剑，赠我！厉害！上官启，你败了。府主，是不是我自会调查？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan lanjutin alur cerita Danghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 27. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Danghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Yaudah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Episode 27 masih diawali dengan pertarungan antara Sube Tian melawan Sang Guanci di altar pertarungan. Sang Guanci cukup kagum karena sampai saat ini Sube Tian masih mampu untuk bertahan dari serangan-serangan yang dia lancarkan. Untuk serangan kali ini sepertinya Sang Guanci akan menggunakan seluruh kemampuannya guna bisa mengalahkan Bang MC. Sementara itu, Zhao Jingrong cukup kaget karena ternyata Sang Guanci punya kemampuan seperti itu. Begitu pula dengan Xia Fusen yang memuji kemampuan dari Sang Guanci ketika berhadapan dengan Bang MC. Dengan elemen tanah yang dimiliki oleh Sang Guanci, ia terlindungi oleh sebuah armor di bagian dada, dan di saat itu pula pertarungan antara Sang Guanci melawan Sube Tian kembali berlanjut. Dari arah lain, Penatua Yanhe bertanya kepada ketua istana mengenai siapakah yang akan memenangkan pertarungan kali ini. Ketua istana sendiri belum bisa memastikan siapakah yang akan memenangkan pertarungan, yang mana menurutnya Sube Tian pasti punya suatu kejutan karena berani menantang Sang Guanci begitu cepat seperti ini. Dalam beberapa gerakan baku hantam, Sang Guanci berhasil dipukul mundur oleh Bang MC, dan sontak hal ini pun membuat murid-murid yang menonton tertawa karena kok bisa-bisanya murid jenius nomor 3 seperti Sang Guanci dipukul mundur oleh Bang MC. Tidak ingin kehilangan muka, Sang Guanci kembali melakukan serangan-serangan hingga berhasil memukul Sube Tian. 电动拳！哎呀！哎！ Sementara itu, Zhao Jingrong kembali beranggapan kalau Sube Tian akan kalah dalam pertarungan kali ini jika melihat situasinya. Akan tetapi pandangan berbeda diberikan oleh Xia Fusen yang masih yakin kalau Bang MC Sube Tian akan membuat kejutan. Dan pada akhirnya setelah serangan demi serangan, Sang Guanci harus mengakui keunggulan Sube Tian di atas arena. Namun ternyata Sang Guanci ini menolak untuk mengakui kekalahan sembari melemparkan 3 jarum beracun ke arah Sube Tian. Beruntung di sini Sube Tian masih bisa menghindar 3 jarum tersebut dan langsung berinisiatif menyerang Sang Guanci habis-habisan.
卑鄙！苏北天，我认输。 Ketika hampir mengenai tubuh dari Sang Guanci, tiba-tiba saja Sang Guanci merasa ketakutan dan berucap kalau dia menyerah serta mengakui kekalahan. Saking ketakutannya Sang Guanci bahkan sampai pingsan di atas arena pertarungan, dan tentu saja pingsannya Sang Guanci membuat bahan tertawaan bagi para murid-murid akademi yang sedang menonton. 为何还要狠下毒手？ Di satu sisi, Penatua Song malah marah karena menganggap Su Beitian terlalu kejam, padahal Sang Guanci sudah menyerah sebelumnya. Bacotan dari Penatua Song tentu saja membuat Su Beitian merasa heran. Dia merasa kalau Penatua Song seperti mempunyai hubungan dekat dengan Sang Guanci. 难道你和上官奇还有关系？与老夫有半师之意。 Penatua Song pun menjelaskan kalau Sang Guanci adalah salah satu murid jenius di Akademi Lan Huo yang harus dilindungi dan memang menjadi salah satu dari muridnya. Ucapan Penatua Song tersebut langsung membuat Su Beitian berucap pantas saja Sang Guanci selalu berbuat semena-mena kepada murid lain. Ternyata dia mendapat perlindungan langsung dari Penatua Song. 徒弟，我说他怎么敢为非作歹？ 竟然抱上宋长老这个大腿。 Alih-alih merasa bersalah, Penatua Song malah kembali mengungkit kesalahan Su Beitian yang sudah melukai Han Li dan juga Bai Yincai sebelumnya, serta meminta ketua istana untuk menghukum Su Beitian sekarang juga. 像你这等无法无天，府主你也看到了，称苏北天，他定要翻天。 Momen ini pun membuat Su Beitian merasa muak. Akhirnya Su Beitian memberitahu semua orang kalau Sang Guanci adalah seorang mata-mata yang ingin menghancurkan Akademi Lan Huo. 想要毁了蓝火五府。啥？这上官奇是我招揽进蓝火五府的。 Bahkan di sini Sang Guan menuduh Penatua Song juga adalah seorang pengkhianat karena sedari awal selalu saja membela Sang Guanci apapun kondisinya. 自然有证据，而且我怀疑。 Ucapan dari Su Beitian tentu saja membuat semua orang kaget dan membuat Penatua Song marah besar. Tanpa pikir panjang, Penatua Song juga langsung melakukan serangan kepada Bang MC yang sedang berada di tengah arena. Akan tetapi cukup beruntung ketua istana langsung turun tangan untuk menghentikan Penatua Song sembari menanyakan bukti kepada Su Beitian kalau Sang Guanci adalah seorang mata-mata. Su Beitian, Su Beitian pun langsung mengeluarkan slip giok hijau yang dia temukan di kantong penyimpanan Sang Guanci beberapa waktu yang lalu. 府主一看便知。 这到底发生了什么？ Ternyata di dalam slip giok tersebut berisikan perintah bagi Sang Guanci untuk menghancurkan Akademi Lan Huo secara diam-diam. Karena ketua istana sudah mengetahui kebenarannya, Penatua Song langsung berpura-pura bodoh di hadapan semua orang dan menganggap kalau dia tidak tahu apapun. Akan tetapi Su Beitian langsung menyambung dengan berkata kalau Penatua Song adalah guru dari Sang Guanci, jadi Penatua Song pasti adalah seorang mata-mata sama seperti dengan muridnya. 他的所作所为，你会不知情？ 请府主明察。 Akhirnya ketua istana pun membuat keputusan memerintahkan Penatua Yan He untuk menangkap Penatua Song sekarang juga dan membawa Sang Guanci untuk diadili. 府主，请。是不是我自会调查？ Setelah Penatua Song dan juga Sang Guanci dibawa pergi, ketua istana berterima kasih kepada Su Beitian karena sudah membongkar kejahatan Sang Guanci dan Penatua Song. Selain itu dia juga mengucapkan selamat karena Su Beitian sudah selesai melakukan ujian pertama. 这第一重考验你过关了，等我调查清楚。 苏北天战胜上官奇。 Dengan kekalahan Sang Guanci yang merupakan murid jenius nomor 3, maka Su Beitian secara resmi dinobatkan menjadi jenius nomor 3 di Akademi Lan Huo pada saat ini. Sementara itu, Han Feng dan Ruo yang tampak tidak senang dengan kemenangan dari Bang MC kita kali ini ya guys. Su Beitian. Beberapa saat kemudian, Xia Fuxin menghampiri Su Beitian untuk mengucapkan selamat.
Selain itu dia juga menawarkan sebuah misi kepada Subeitian yang mana di dalam misi tersebut mereka akan mencari obat mujarab. 和我一起执行一项天级任务。 Mendengar kata obat mujarab tentu saja membuat Subeitian merasa tertarik dan akan mendengarkan semua yang dikatakan oleh Xia Fuxin. Xia Fuxin pun menjelaskan kalau mereka akan pergi ke Gunung Moling untuk mencari obat mujarab yang bisa menambah energi spiritual 5 meridian di dalam tubuh. 去魔岭山摘生源果，不错，正是此果。有人在魔岭山中摘到了生源果，你就算完成天级任务。 Ajakan dari Xia Fuxin untuk menjalankan misi mengambil obat mujarab ini juga sekaligus menutup episode 27 kali ini ya guys. Oh iya, Mimin mau ngucapin selamat berpuasa bagi kalian-kalian yang menjalankan ya guys. Semoga puasanya hari ini lancar sampai waktu berbuka nanti ya. BTW Mimin juga sekarang lagi puasa ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.